Shalom buat kita semua. Sebelum memulai firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami ucap syukur kepadamu untuk kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, kiranya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Bapa, jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu, tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami datang melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, manusia yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua. Bahan renungan yang sampai pada kita, yaitu diambil dari Lukas 17, ayat 20 sampai 37. Di sini saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, dia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikianlah pula lah kelaknya halah anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dan langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Tidaklah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ ada berkerumunan burung nasar." Amin. Sampai di sini bahan renungan kita. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini ialah kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara-saudara terkasih, perkataan ini atau tema kita pada saat ini merupakan jawaban Yesus terhadap pertanyaan-pertanyaan orang Farisi, yaitu tentang di manakah kerajaan Allah. Orang-orang Farisi ini dilatar belakangi dengan anggapannya bahwa apabila Yesus adalah Mesias, mengapa Yesus tidak menampakkan itu dengan kuasanya? Membangun suatu negeri untuk berkuasa dan melumpuhkan suatu negeri untuk menyatakan kuasanya. Mereka beranggapan mengapa Yesus sebagai Mesias tidak mengenalkan tanda-tanda lahiriah. Namun Yesus berkata,
kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Yaitu kerajaan Allah itu tidak bisa dinyatakan dengan tanda-tanda lahiriah, tidak seperti sebuah partai politik ataupun partai-partai yang dibuat secara meriah. Namun di sini Yesus berkata bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kedatangannya awalannya yaitu di saat Mesias ataupun anak Allah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, yaitu melalui penderitaan, melalui kelahirannya di tempat yang tidak pantas, dan melalui sebuah olok-olokan. Namun di sisi lain, jawaban Yesus ini sekaligus hendak mempertegas adanya kepastian terhadap hukuman terhadap orang yang mati rohaninya. Yaitu sama seperti burung nasar yang dikerumuni ketika ada mayat, disitulah orang-orang yang mati rohaninya akan diadili pada saat kedatangan kerajaan Allah yang kedua kalinya. Di situ kita tidak tahu kapan kerajaan Allah akan datang, baik itu siang, malam, ataupun esok. Kita tidak mengetahuinya, tapi kita harus siap. Apabila kerajaan Allah datang, kita harus siap, kita harus menyiapkan apa yang dikehendaki Allah terhadap dunia ini, dan kita harus menjaga kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Pengajaran yang disampaikan kepada kita terdapat 3. Yang pertama yaitu kerajaan Allah ada di antara kita, itu baik kerajaan Allah yang di sorga maupun kerajaan Allah yang di dunia ini. Yaitu kerajaan Allah yang ada di dunia ini, yaitu melalui jika kita berbuat baik, maka di antara kita ada kerajaan Allah dengan perbuatan. Yang kedua, jangan mengikuti mereka yang berkata, lihat, dia ada di sana, dia ada di sini. Semakin dekat hari kedatangan kerajaan Allah, semakin banyak bidat-bidat ataupun ajaran yang sesat yang menyatakan, mari ikut aku akan memperlihatkan ia ada di sana dan ia ada di sini. Aku akan memperlihatkan kerajaan Allah kepadamu. Namun itu semua tidak sesuai dengan ajaran Alkitab ataupun ajaran yang telah disampaikan Allah kepada kita. Namun siapapun yang mengikutinya, ia akan tersesat dan ia akan diadili pada hari kerajaan Allah datang kedua kalinya. Sama seperti kisah Sodom dan Gomora dan juga pada zaman Nuh, begitulah kita. Kita harus berwaspada, kita harus tidak mementingkan harta duniawi maupun kita tidak mementingkan akal dan pikiran kita sendiri. Kita harus mengikuti apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya, yaitu berbuat baik, saling mengasihi, dan saling merangkul untuk membentuk sebuah kerajaan Allah di dunia ini. Aplikasinya, berbuat kerajaan Allah di antara kita dengan perbuatan yang baik, sekalipun kita masih tetap tinggal di dunia ini. Kita akan datang ke sorga, namun di sini pun kerajaan Allah melalui perbuatan kita. Yaitu siap untuk datang kerajaan Allah karena siapapun tidak tahu. Itu hari ini, esok, ataupun lusa. Kita juga tidak mengetahuinya. Namun, sama seperti pada saat Yesus datang yang pertama kalinya, pada zaman beribu-ribu tahunan yang lalu, itu sudah disebut, itu juga disebut sebagai akhir zaman. Namun, kenapa Alkitab menceritakan bahwa ia akan datang untuk kedua kalinya? Di situ Yesus mengizinkan kita untuk saling memprediksi diri lagi, saling menilai diri kita, apakah kita sudah melakukan
firman-Nya, melakukan kehendak-Nya di dunia ini sesuai dengan seturut perintah-Nya. Di sini, karena pada waktu Yesus datang, banyak orang yang menerimanya, kemudian mereka hanya memberitakan Injil, dan di antara mereka sudah menjadi kerajaan Allah di dunia ini melalui perbuatan baik. Kerajaan Allah di dunia ini sudah berkembang, sehingga Tuhan masih sabar selama beribu-ribu tahun. Kita harus melihat tentang itu. Berbuat kerajaan Allah di antara kehidupan kita dengan perbuatan baik. Untuk itu, pilih salah satu perbuatan baik untuk kita tanamkan ataupun kita lakukan pada hari ini. Begitu juga kita dapat juga dikatakan membentuk kerajaan Allah dari diri kita sendiri. Kita harus memulainya dari diri kita sendiri, maka kita dapat melakukannya bagi orang lain. Terima kasih. Amin. Bapa kami yang di surga, kiranya terima kasih untuk berkat dan cinta kasih Tuhan terhadap kami. Ya Bapa, kiranya kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, yaitu tentang kerajaan Allah ada di antara kamu. Bapa, bimbinglah kami untuk melakukan kehendak Tuhan, agar kami dapat menciptakan kerajaan Allah mulai dari diri kami sendiri, sehingga kami dapat menyebarkan kerajaan Allah kepada teman-teman di lingkungan kami maupun saudara-saudara kami yang ada di seluruh dunia. Ya Bapa, kiranya inilah doa dan permohonan kami, tapi kami percaya kepadamu, kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami datang melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, manusia yang hidup. Amin.